Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di kesempatan kali ini saya ingin menanggapi sebuah video yang viral di mana di sebuah rumah seorang muslim ditemukan oleh beberapa orang ada salib di sana yang di atas, kanan dan kirinya ada tulisan Arab. Belum bisa pastikan kebenaran video tersebut, tetapi video ini menarasikan terjadinya kekristenan di kampung itu, yaitu tepatnya di Kecamatan Kebon Pedes, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Informasi yang disampaikan oleh video tersebut terasa minim, sehingga bagi saya masih menimbulkan segudang keraguan ataupun pertanyaan. Ini seperti teka-teki tentunya buat kita. Oleh sebab itu saya berharap saudara sekalian menonton sampai habis dan juga ikut menebak apakah betul ada gereja yang melakukan upaya kristenisasi seperti itu. Tetapi disclaimer dulu ya saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini murni opini saya berdasarkan informasi yang ada di dalam video, dan kemudian saya ajukan pertanyaan-pertanyaan kritis terhadap hal itu. Jadi opini saya bisa salah, tetapi juga saya yakin bisa mendekati kebenaran. Dan sekarang mari kita ke pertanyaan pertama. Kenapa si anak perempuan yang menggunakan jilbab mengatakan aku tidak tahu, ketika ada seorang yang menanyakan kenapa ada gambar salib bertuliskan Arab di dinding tersebut? Berikutnya, ibunya ketika ditanyai polisi mengaku bahwa dia adalah seorang muslim. Ada dua kemungkinan di sini. Yang pertama, memang benar mereka Kristen diam-diam, dan karena digerebek jadi ketakutan. Kalau benar seperti itu, kita perlu berdoa untuk mereka. Sebab memang di Indonesia ini tidak mudah untuk seorang yang sebelumnya muslim kemudian mengakui imannya yang baru atau biasa disebut murtad. Kemungkinan kedua, ini adalah settingan mereka yang benci Kristen. Tulisan Arab ditambahkan oleh seseorang dari kalangan mereka untuk dapat mempersalahkan agama Kristen secara hukum. Bisa jadi ibu dan anak perempuan tersebut juga terlibat dalam drama tersebut. Contoh kasus misalnya, katakan kasus tentang babi ngepet beberapa waktu yang lalu yang juga kemudian viral, di mana ada seorang yang mengaku ustadz, kemudian rela berlelah-lelah membeli seekor babi untuk memuluskan drama yang dia sedang bangun. Berikutnya, pertanyaan besar dari saya, kenapa harus membuat gambar salib, kemudian di sebelah kanan dan kiri serta di atas salib tersebut ada tulisan Arab, sementara rumah tersebut dihuni oleh orang Indonesia, bahkan orang awam, di mana pemilik channel Penegak Islam sendiri mengatakan bahwa orang-orang di kampung itu adalah orang-orang yang minim pengetahuan akan Al-Quran, yang artinya juga minim pengetahuan tentang bahasa dan tulisan Arab. Karena pertanyaan kritis ini, mohon maaf, saya jadi meragukan kebenaran narasi tersebut, bahwa ini adalah narasi upaya kristenisasi. Malah sebaliknya, saya berpikir bisa saja ini adalah upaya oknum-oknum tertentu yang ingin menarasikan upaya kristenisasi, sehingga akan mengundang simpati dari masyarakat luas untuk sekurang-kurangnya menekan atau memojokkan Kristen di Indonesia. Andaikan ada orang Kristen, hamba-hamba Tuhan yang melakukan itu, saya pikir itu tindakan ceroboh. Karena itu tidak kontekstual. Pemberitaan kabar baik yang tidak kontekstual. Biasanya yang umum adalah, jikalau sekalipun orang yang kita tuju adalah orang suku tertentu, maka upaya yang paling perlu kita lakukan adalah menyampaikan kabar baik menurut bahasa suku mereka.
Jadi kekristenan memahami pentingnya bahasa ibu sebagai jembatan untuk memberitakan kabar baik. Nah, sementara ibu dan anak perempuan tersebut bukan orang Arab. Apa pentingnya menggunakan tulisan-tulisan Arab tersebut di sekitar gambar salib? Tapi terlepas dari itu, andai kata apa yang dituduhkan oleh saudara-saudara kita Muslim di sana, bahwa keluarga itu memang diam-diam menjadi Kristen dan kemudian mengizinkan rumahnya sebagai tempat pelayanan, saya tetap berharap saudara Muslim di sana untuk bijaksana menyikapi masalah tersebut, tidak terpancing emosi supaya tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar. Pekerjaan misi tidak pernah dimaksudkan untuk mencelakai orang yang menerima pekabaran tersebut, tetapi malah sebaliknya, untuk menolong orang tersebut mendengar kebenaran menurut perspektif iman Kristen. Jadi kalau hanya kesalahan tersebut, orang Kristen tersebut harus mengalami aniaya, bahkan kehilangan nyawa, mendapati harta bendanya dirusak, saya pikir itu pembalasan yang sangat mengerikan. Dan andaikan benar kejadian yang terjadi di Kebon Pedes itu, saya berharap kita sekalian berdoa, memohon supaya Tuhan memberikan yang terbaik bagi mereka, supaya masalah tersebut dapat diselesaikan secara damai. Tidak ada korban jiwa, tidak ada pengerusakan. Dan dari kasus tersebut kita semua bisa belajar untuk lebih arif bijaksana bersikap dan semakin dewasa menghidupi iman kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.